Pagi di rumah kecil mereka selalu sama. Suara sendok yang beradu dengan cangkir, aroma roti panggang dan dentingan air kran dari wastafel dapur. Vita menyajikan sarapan dengan senyum tipis. Dika duduk dengan kemeja kerjanya yang rapi, membaca artikel di ponselnya seperti biasa. Tidak ada pertengkaran, tidak ada masalah besar. Tapi juga tidak ada percakapan yang benar-benar menyentuh hati. Sudah hampir 8 tahun mereka menikah. Anak belum kunjung datang. Tapi keduanya tidak pernah mengeluh. Kata orang, rumah tangga mereka terlihat stabil. Tapi Vita tahu, stabil tidak selalu berarti bahagia. Ada bagian dalam dirinya yang seperti beku. Diam, kering, dan semakin lama semakin sulit ia sentuh. Suatu sore saat Vita sedang melipat pakaian, notifikasi masuk ke ponselnya. Sebuah undangan reuni dari grup angkatan kampus. Acara akan digelar akhir pekan depan di sebuah resort bintang 4 yang baru dibuka di pinggiran kota. Lokasinya mewah, dan daftar tamunya membuat dada Vita berdesir. Nama-nama lama, wajah-wajah yang dulu mengisi hari-harinya di masa kuliah. Kenangan yang selama ini hanya sesekali mampir di pikiran, kini terasa seperti mengetuk kembali. Ia tunjukkan undangan itu pada Dika sambil tertawa kecil. Aku diundang reuni di resort, kayaknya bakal rame. Dika menatap layar ponsel itu sebentar lalu tersenyum tipis. Kalau kamu pengen pergi, pergilah, me time sekalian. Enggak apa-apa aku tinggal. Ya enggak apa-apa, aku juga bisa ngurus diri sendiri. Jawaban itu terdengar manis, tapi di telinga Vita ada bunyi samar yang lain. Bukan karena Dika melarang, tapi karena Dika terlalu mudah membebaskannya. Seolah kepergiannya bukan hal penting. Seolah tidak ada perbedaan apakah ia ada atau tidak di rumah itu. Malam harinya saat berbaring di ranjang, Vita memandangi langit-langit kamar. Dika sudah tertidur dengan dengkuran lembut. Ia menoleh, memperhatikan wajah suaminya yang damai. Tapi hatinya justru gelisah. Dalam keheningan malam ia sadar, ada ruang kosong di dalam dirinya yang tidak bisa lagi ia abaikan. Ruang yang perlahan tumbuh, menyebar, dan mulai menyesakkan. Dan ia tahu, perjalanan ke reuni itu bukan sekadar menghadiri acara kumpul-kumpul biasa. Ada sesuatu yang sedang menunggu di sana. Sesuatu yang mungkin selama ini tak pernah benar-benar ia lepaskan. Sesuatu yang diam-diam menggerakkan langkahnya. Ia belum tahu apa, tapi ia bisa merasakannya. Dalam diam, ia memejamkan mata. Tapi pikirannya tetap terjaga. Langit cerah menyambut kedatangan Vita di resort mewah tempat reuni berlangsung. Udara sejuk dari pegunungan mengusir lelahnya perjalanan. Dan deretan mobil mahal serta tawa para alumni membuat suasana terasa hidup. Vita melangkah masuk ke lobi dengan gaun santai berwarna lembut. Rambutnya digerai sederhana, namun cukup untuk membuat beberapa kepala menoleh. Ia sempat gugup, tapi rasa gugup itu berubah menjadi guncangan saat sepasang mata familiar menangkap pandangannya dari kejauhan. Zaki. Tubuhnya masih tegap, senyumnya lepas, dan sorot matanya tidak berubah. Ia menghampiri Vita dengan langkah yakin, menyapa seperti tidak ada jarak waktu di antara mereka. "Vita?" katanya pelan, tapi mantap. "Akhirnya ketemu juga." Sebelum Vita sempat menjawab, datang seseorang dari belakang. "Wah, kalian udah reuni duluan," ujar suara yang lebih hangat. Dimas. Sahabat lamanya yang dulu selalu ada di saat ia butuh tempat pulang. Kini tampil lebih dewasa, mengenakan kemeja linen dan celana kain gelap, terlihat tenang, namun mata itu tetap menyimpan kedalaman yang tak mudah ditebak. Obrolan mereka mengalir cepat, dari candaan masa kuliah hingga kenangan-kenangan bodoh yang membuat mereka tertawa bersama. Suasana terasa ringan, namun juga membuat hati Vita bergetar. Seolah ia kembali menjadi gadis 20 tahun yang belum mengenal rutinitas rumah tangga, belum mengenal sepi yang tumbuh diam-diam di pelukan suami sendiri. Sore itu, mereka duduk di balkon lounge, menghadap pegunungan yang mulai diselimuti kabut. Angin berembus pelan, membawa aroma kopi dan kayu pinus.
Zaki melontarkan pujian dengan nada menggoda. "Kamu kayaknya makin cantik sekarang. Lebih berkelas." Vita tersenyum, sedikit kikuk, tapi jantungnya berdetak lebih cepat. Lalu, Dimas, yang duduk di sebelahnya, menyentuh tangannya. Sekilas, lalu menggenggamnya perlahan. Hangat, tegas. Ia tak berkata apa-apa, hanya menatap ke kejauhan seolah itu hal paling alami di dunia. Vita terdiam. Genggaman itu seperti membangunkan sesuatu yang selama ini tertidur dalam dirinya. Bukan hanya kenangan, tapi perasaan. Perasaan yang lama ia simpan rapat-rapat, kini mulai bergolak. Ia menarik tangannya pelan, mencoba bersikap wajar. Tapi dalam dadanya, gemuruh sudah tak bisa dihentikan. Malam mulai turun, lampu-lampu resort menyala redup. Denting musik dari ballroom mulai terdengar, mengiringi langkah para alumni yang bersiap masuk ke acara inti. Vita berdiri perlahan, mengatur nafas, lalu berkata dengan senyum tipis, "Ayo kita masuk." Sebelum semuanya berubah terlalu cepat, tapi ia tahu, sesuatu sudah berubah. Dan tidak ada yang benar-benar siap dengan perubahan yang datang dari dalam hati. Lampu kristal di ballroom berpendar indah, memantulkan cahaya ke gelas-gelas wine yang diangkat tinggi oleh para alumni. Musik jazz lembut mengisi ruangan, menciptakan suasana hangat yang menggoda. Vita duduk di meja bundar bersama Zaki dan Dimas. Senyuman mereka, candaan mereka, dan denting gelas yang terus diisi membuat waktu melambat. Segelas demi segelas, Vita merasakan tubuhnya lebih ringan. Tawa Dimas membuatnya terlena. Tatapan Zaki menggodanya perlahan. Ia tahu batas itu ada, tapi dalam benaknya, suara kecil terus berbisik bahwa satu malam tidak akan menghancurkan segalanya. Dimas menyodorkan tangan. "Capek ya? Mau istirahat bentar di atas?" Zaki menimpali. "Suiteku kosong, kita bisa lanjut ngobrol di sana, lebih tenang." Vita ragu, tapi tubuhnya lebih jujur dari pikirannya. Ia berdiri, meninggalkan ballroom, meninggalkan irama musik yang perlahan menghilang di balik pintu lift. Suite itu hangat, dengan pencahayaan temaram dan aroma parfum maskulin yang lembut. Mereka duduk di sofa, melanjutkan obrolan. Mulanya biasa saja, cerita lucu, kisah masa lalu, nostalgia yang terus bergulir. Tapi semakin lama percakapan mulai kehilangan arah. Zaki duduk lebih dekat. Dimas tak lagi menjaga jarak. Lalu terjadi sesuatu yang Vita sendiri tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Bukan rayuan murahan, bukan paksaan, hanya kehampaan yang diisi dengan kehangatan. Tubuh mereka saling mendekat, pelukan berganti dengan ciuman. Ketiganya terseret dalam arus yang deras, tanpa sempat berpikir kemana mereka akan tiba. Malam itu, mereka mantap-mantap. Di antara desir angin dari balkon yang terbuka dan bayang-bayang masa lalu yang menyelimuti ruangan, Vita membiarkan dirinya tenggelam. Ia tahu ia telah mengkhianati Dika, tapi di saat itu juga ia merasa seperti wanita seutuhnya. Diinginkan, dipuja, dan hidup kembali. Bukan sebagai istri yang ditinggal dalam rutinitas, tapi sebagai perempuan yang dianggap berharga. Ketika ia berdiri menatap bayangan wajahnya di kaca jendela, perasaan itu berubah menjadi getir. Nafasnya memburu, matanya kosong. Dalam keheningan malam, Vita sadar, ia baru saja melewati garis yang seharusnya tak pernah disentuh. Pagi itu, cahaya matahari yang hangat tak mampu mengusir dingin yang menyelimuti tubuh Vita. Ia terbangun di kamar hotel, sendirian. Gaun tipis yang semalam begitu menggoda, kini terasa seperti beban. Di sekelilingnya, jejak malam itu masih membekas. Bantal kusut, gelas kosong, dan aroma samar dari parfum pria yang melekat di kulitnya. Vita menatap dirinya di cermin kamar mandi. Mata sembab, wajah pucat, dan dada yang sesak. Apa yang telah ia lakukan? Pertanyaan itu terus mengiang, menancap di benaknya seperti duri. Dalam perjalanan pulang, ia hanya diam menatap jendela mobil travel. Setiap kilometer yang ia tempuh terasa seperti langkah menjauh dari dirinya yang dulu.
Sesampainya di rumah, Dika menyambutnya dengan senyum hangat dan pelukan hangat seperti biasa. "Capek, ta?" tanya Dika sambil mengambil koper dari tangannya. Vita hanya mengangguk, suaranya tercekat. Di dalam pelukan itu, ia merasa hancur. Dika begitu tulus, begitu percaya padanya, dan justru karena itulah hatinya semakin remuk. Hari-hari setelah reuni berjalan seperti biasa, namun di dalam diri Vita, badai terus menggulung. Setiap kali Dika mengajaknya makan bersama, setiap malam ketika mereka menonton televisi berdua, ia hanya bisa menatapnya dengan mata berkaca. Dika tidak tahu, tapi hati Vita sudah penuh luka. Di sisi lain, ponselnya tak berhenti bergetar. Pesan dari Zaki yang bernada genit, seolah malam itu hanya permainan. Dimas pun mengirim pesan panjang tentang bagaimana ia sebenarnya sudah menyimpan perasaan itu sejak dulu dan berharap ada kelanjutan. Bukannya merasa dihargai, Vita justru merasa muak. Malam itu seharusnya jadi titik kenangan, tapi yang ia rasakan hanyalah kekosongan dan jijik pada dirinya sendiri. Mereka, Zaki dan Dimas, bukanlah penyelamat dari kehampaan. Mereka hanya bayangan masa lalu yang menyamar sebagai pelipur lara. Ia mulai menjauh, tidak membalas pesan, tidak lagi membuka chat mereka. Tapi, semuanya sudah terlanjur. Tidak ada tombol hapus yang bisa mengembalikan dirinya ke titik sebelum semuanya terjadi. Setiap senyuman Dika kini seperti pisau yang mengiris perlahan. Rasa bersalah yang ia coba simpan, kini tumbuh menjadi rasa takut. Takut kehilangan, takut diketahui, takut tidak dimaafkan. Dan, yang paling menyakitkan adalah Vita tidak tahu lagi siapa dirinya sebenarnya. Malam itu seharusnya berjalan biasa saja. Dika baru saja pulang dari kampus setelah menguji sidang mahasiswa. Vita sudah lebih dulu tertidur di ruang tengah, ponsel tergenggam di tangan. Televisi menyala tanpa suara, menampilkan berita larut malam yang tak menarik perhatian siapapun. Dika awalnya hanya berniat meletakkan selimut di atas tubuh istrinya, tapi saat hendak mengambil ponsel untuk mematikannya, layar tiba-tiba menyala. Sebuah notifikasi dari Zaki muncul, menampilkan sebagian isi pesan. "Kamu masih ingat malam itu kan? Aku terus mikirin kamu, tah." Jantung Dika berdetak lebih cepat. Tangannya gemetar saat membuka layar kunci. Ia tak pernah berniat mengintip isi pribadi Vita. Tapi malam itu, entah kekuatan dari mana, jarinya menelusuri percakapan yang membuat napasnya tercekat. Pesan-pesan dari Zaki dan Dimas tersimpan rapi. Ucapan genit, obrolan intim, dan bahkan 1-2 foto selfie dengan senyuman yang tak pernah ia lihat dari istrinya dalam waktu yang lama. Dika membacanya pelan-pelan, seperti menyayat hatinya sendiri berkali-kali. Ia duduk di ujung sofa, menatap Vita yang tertidur pulas tanpa dosa. Air mata tak bisa ia tahan, bukan karena marah, tapi karena kecewa, karena kalah, karena mungkin selama ini ia terlalu percaya. Tak lama, Vita terbangun. Melihat Dika duduk dengan ponselnya, wajahnya langsung berubah pucat. "Mas," suaranya nyaris tak terdengar. Dika menoleh, tidak dengan amarah, tidak dengan teriakan, tapi dengan mata yang tak bisa berbohong bahwa hatinya telah hancur. "Kamu bahagia, tah?" tanyanya lirih. Pertanyaan itu tak butuh jawaban panjang. Vita menunduk dan mulai menangis. Tangis yang tak bisa dikendalikan. Tangis yang membawa semua pengakuan. Ia ceritakan semuanya dengan suara bergetar dan wajah penuh penyesalan. Tak ada pembelaan, hanya rasa bersalah. Dika mendengarkan, tak sepatah kata pun ia lontarkan. Setelah Vita selesai bicara, ia hanya berdiri, mengambil jaket di gantungan, lalu berjalan ke pintu. "Mas, jangan pergi," pinta Vita. Tapi Dika hanya menoleh sebentar, menatapnya dalam diam, lalu keluar dari rumah. Suara pintu ditutup perlahan, bukan dibanting, justru membuat luka terasa semakin dalam. Malam itu terasa sangat panjang. Vita duduk di lantai, menangis dalam sunyi. Ia menunggu sampai pagi, tapi Dika tak kembali. Esoknya, Vita mencari ke kampus. Dika tidak masuk mengajar. Ia menghubungi sahabat-sahabatnya,
Tapi semua menjawab tak tahu. Dika menghilang, seperti lenyap di telan bumi. Hari kedua dan ketiga pun sama. Rumah terasa seperti kuburan. Sepi, beku. Vita tak bisa makan, tak bisa tidur. Ia hanya menatap pintu, berharap Dika akan kembali. Tapi yang datang hanya suara detik jam dinding yang terasa seperti cambuk waktu, memukul kesadarannya bahwa segalanya mungkin telah hancur. Dan di titik itulah, Vita sadar ia telah kehilangan sesuatu yang paling berharga, lebih dari yang bisa ia bayangkan. Langit mendung sore itu seolah mencerminkan hati Vita yang penuh kegelisahan. Sudah 5 hari berlalu sejak Dika pergi, dan selama itu pula Vita hidup dalam bayang-bayang ketakutan bahwa semuanya sudah berakhir. Tapi di tengah kekalutan, ia memberanikan diri mengirim pesan. Singkat saja, mengajak Dika bertemu di taman kecil dekat kampus, tempat dulu mereka biasa berbagi cerita saat masih pacaran. Vita menunggu di bangku kayu yang warnanya sudah mulai pudar. Tangan dingin, napas pendek-pendek, matanya tak lepas dari jalan setapak di depannya. Hingga akhirnya, sosok yang ia nanti muncul dari kejauhan. Dika datang dengan ransel kecil di pundak, wajah lelah tapi tetap tenang. Mereka duduk bersebelahan, tapi tak langsung bicara. Hanya diam yang terasa berat, menggantung di antara mereka seperti kabut yang tak kunjung sirna. "Aku minta maaf," ucap Vita akhirnya. Suaranya pelan, nyaris bergetar. "Aku gak akan kasih alasan, gak akan nyalahin siapapun. Aku yang salah." Dika memandangi rerumputan di kakinya. Ia menarik napas panjang sebelum menjawab. "Aku masih sayang sama kamu, Ta." Kata-kata itu membuat mata Vita berkaca-kaca. Tapi kalimat selanjutnya menamparnya pelan. "Tapi kepercayaanku rasanya sudah hancur." Vita menunduk. Tidak ada yang bisa ia bantah. Ia tahu itu benar. Dika melanjutkan. "Mungkin aku juga salah. Terlalu fokus sama pekerjaan, terlalu cuek, terlalu tenang sampai kamu merasa sendiri. Tapi aku gak nyangka kamu bakal sejauh itu." Keheningan kembali merayap. Tapi kali ini bukan keheningan yang dingin, melainkan yang jujur, yang menyisakan ruang untuk bernafas. "Aku nggak tahu harus mulai dari mana," kata Dika. "Kita mulai dari sini aja, Mas," jawab Vita pelan. "Duduk bareng, bicara, dengarkan, nggak usah buru-buru. Tapi tolong jangan pergi lagi." Dika menatapnya. Wajah Vita penuh luka, tapi juga penuh harapan. Ia mengangguk perlahan. "Aku nggak janji semuanya bakal sembuh cepat. Tapi kalau kamu mau berusaha, aku juga mau coba." Sore itu mereka tidak berpelukan, tidak saling genggam tangan, tapi ada ikatan yang mulai terbangun kembali meski tipis. Seutas benang yang rapuh, tapi cukup kuat untuk jadi awal. Langit masih mendung, tapi di sela awan mulai terlihat semburat cahaya. Dan di taman itu, dua hati yang retak mulai mencoba menyusun kepingan-kepingannya kembali. Musim berganti. Daun-daun yang dulu mengering di taman tempat mereka bicara, kini mulai tumbuh lagi. Begitu pula dengan hati Vita dan Dika. Pelan, tapi pasti, mulai menguat. Mereka akhirnya sepakat untuk menjalani terapi pasangan. Bukan karena ingin menyalahkan satu sama lain, tapi karena ingin belajar kembali mendengar. Di ruang konseling yang sunyi, mereka membongkar luka, menata ulang cara mereka saling mencintai. Vita belajar untuk terbuka tanpa takut dihakimi. Dika belajar untuk benar-benar hadir, bukan hanya secara fisik tapi juga secara emosi. Mereka tidak langsung menjadi pasangan ideal. Ada hari-hari ketika kata-kata masih terasa kaku. Ada malam-malam ketika kenangan pahit kembali muncul. Tapi mereka tak lagi melarikan diri. Mereka memilih untuk tetap duduk bersama, meski sesekali harus terdiam dalam keheningan. Zaki dan Dimas tak pernah muncul lagi dalam hidup Vita. Pesan terakhir dari mereka tak pernah dibalas. Tidak karena benci, tapi karena Vita tahu bahwa ada bagian dari masa lalunya yang harus dikubur demi menjaga masa depannya. Ia tidak ingin mengulang luka. Ia ingin belajar dari mereka.
Setiap pagi saat membuka mata, Vita melihat sosok Dika yang tidur di sampingnya. Dulu, ia sering merasa hampa. Kini, ada syukur yang diam-diam mengalir. Ia masih bersama lelaki yang pernah ia sakiti, yang sempat ia abaikan, tapi juga yang kini terus berjuang bersamanya. Cinta mereka bukan lagi tentang momen manis seperti masa pacaran. Cinta mereka kini penuh warna, dengan noda dan bekas goresan. Tapi justru karena itulah, cinta itu terasa nyata. Dika tidak lagi sempurna di mata Vita, dan Vita pun tak lagi ingin menjadi istri ideal. Mereka hanya ingin menjadi dua manusia yang saling memilih setiap hari, meski pernah saling melukai. Suatu pagi sambil menyiapkan sarapan, Dika berkata, "Terima kasih karena nggak menyerah, Ta." Vita menoleh, tersenyum kecil dan menjawab, "Kita berdua yang nggak menyerah." Di tengah aroma kopi dan cahaya matahari yang hangat, mereka menatap satu sama lain. Bukan seperti awal dulu, tapi justru lebih dalam. Karena cinta yang tumbuh setelah badai bukan lagi sekedar rasa, tapi pilihan. Dan mereka memilih untuk tetap bersama, dengan seluruh luka, harapan, dan harinya yang baru.